Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini kita ada pertanyaan dari @rania1377 ya. Di sini beliau bertanya soal kalau mau menggeser honor guru ke belanja barang habis pakai atau ATK, bagaimana caranya? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin melakukan pergeseran, baik itu dari honor guru atau mungkin dari program atau kegiatan yang lainnya, kemudian misalkan ingin dipakai untuk pembelian bahan habis pakai dan bingung bagaimana caranya, silakan disimak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini silahkan Bapak Ibu sekalian buka aplikasi Arkasnya masing-masing dan pastikan juga di sini sudah menggunakan Arkas versi yang paling terbaru ya. Dimana per hari ini di tanggal 4 April 2026 itu masih di versi 4.2.16. Jadi untuk yang masih versi 15 silahkan diupdate dulu supaya nanti dipastikan sudah menggunakan Arkas versi 16-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke penganggaran, kemudian pilih bos reguler dan pilih di sini yang tahun 2026 ya. Kita buka dulu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah ingin melakukan pergeseran anggaran ya dari honor guru ke belanja barang habis pakai. Nah, caranya adalah nanti setelah masuk ke bagian penganggaran, kalau ingin melakukan pergeseran maka klik langsung di bagian pergeseran, kemudian akan muncul notifikasi lakukan pergeseran RKAS ya. Dan di sini bisa dibaca bahwa dengan melakukan pergeseran itu maka kita perlu nanti disahkan kembali oleh dinas ya. Kemudian kita setelah ini bisa langsung klik saja lanjutkan. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian selanjutnya cari ya honor guru yang mana yang ingin digeser ke belanja habis pakai atau dengan kata lain ATK ya. Nah, misalkan di sini ada contohnya salah satu guru yang awalnya memang dianggarkan di Arkas, tapi misalkan ada perubahan, guru tersebut tidak jadi dianggarkan di Arkas misalkan ya, maka kita bisa geser ke program yang lain seperti di sini contohnya untuk pembelian bahan habis pakai. Nah, caranya silahkan dipilih dulu guru yang bersangkutan. Contoh misalkan di sini kita akan hapus guru yang berada di nomor 1 ya, Ibu Eis. Di sini kita akan hapus ya, kita akan ganti dengan untuk pembelian bahan habis pakai. Nah, langkahnya silahkan dihapus dulu guru yang bersangkutan yang ingin digeser ke bahan habis pakai atau ke ATK ya. Nah, di sini klik edit detail anggaran di honor guru yang bersangkutan. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa pilih di sini ya, yang bisa dihapus itu adalah anggaran honor guru yang memang belum dilaporkan di BKU. Jadi jika seandainya untuk bulan Januarinya itu sudah dilaporkan untuk pembayaran honor guru yang bersangkutan, maka tentu ini tidak bisa kita geser, tidak bisa kita hapus. Tampilannya seperti ini karena di bulan Januari kita sudah melaporkannya dan sudah ditutup BKU, sehingga ini tidak bisa lagi kita hapus, tidak bisa lagi kita geser. Nah, yang kita bisa hapus atau geser adalah honor yang masih ada tanda minus seperti ini ya, tanda cancel, tanda stop. Nah, ini tinggal diklik saja teman-teman ya, tanda ininya klik semua sampai misalkan
anggaplah guru yang bersangkutan itu sudah menjadi PNS sehingga tidak usah dianggarkan di Arkas atau tidak usah dianggarkan honornya menggunakan dana BOS. Nah, ini tersisa Januari yang sudah dilaporkan, sedangkan yang lainnya ini sudah kita hapus. Nah, kalau misalkan sudah demikian, ya sudah kita hapus, maka langkah selanjutnya silakan klik di bagian perbarui. Klik di sini perbarui. Maka nanti akan tersedia saldo, ya, saldo di bagian dana operasional. Ya, ini sebesar Rp935.000 yang mana saldo ini adalah hasil bukan hasil hasil ya, adalah hasil dari tadi kita menghapus anggaran untuk honor guru, salah seorang guru, dan kita akan anggarkan untuk kegiatan yang lain. Contohnya di sini adalah untuk pembelian bahan habis pakai. Nah, kalau misalkan di sini tertulis kurang di bagian dana operasional, maka itu artinya kita bisa menambahkan anggaran baru dengan nominal maksimal Rp935.000. Nah, caranya tambah kegiatan. Ya, kemudian kalau kita ingin anggarkan untuk bahan habis pakai, maka di bagian kegiatan ini bisa ketikkan saja habis ya, habis pakai. Maka nanti akan muncul di sini keterangan ya, bukan keterangan, pilihan ya, dengan kode 060510. Programnya itu standar pengelolaan dengan kegiatan pembelian bahan habis pakai, termasuk di sini suku cadang alat untuk kegiatan rumah tangga satuan pendidikan ya, ATK lah ya, seperti itu. Kita pilih yang ini teman-teman. Nah, kemudian di sini bisa diketikkan saja teman-teman ya, bisa ketikkan saja alat tulis kantor ya, ketikkan alat tulis kantor di bagian rekening belanja. Nanti akan muncul pilihan jenis belanjanya itu operasional dengan kode 510201010024 dengan rekening belanja, yaitu di belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, strip alat tulis kantor. Kita pilih yang ini teman-teman ya. Kemudian nanti di sini kita baru uraikan secara spesifik. Kira-kira alat tulis kantor yang ingin kita anggarkannya itu apa saja. Contoh misalkan kita ingin membeli buku misalkan ya, buku folio atau mungkin buku tulis ya, buku tulis ekspedisi misalkan ya, 100 lembar, atau mungkin buku apa lagi teman-teman ya. Pokoknya silahkan dicari saja kira-kira ATK apa yang ingin dianggarkan di sini. Nah, sebagai contoh saja di sini kita akan ingin anggarkan untuk buku ya, pembelian buku sebentar yang 100 lembar. Misalkan di sini ada buku tulis ya, buku tulis ekspedisi isi 100 lembar. Contoh saja ya. Kemudian di sini anggarkan di sini harganya itu per buah bukan per pak ya. Jadi anggaplah misalkan per buahnya itu Rp15.000, kemudian kita ingin belinya itu berapa buah, misalkan beli 10 buah misalkan ya, seperti itu. Nah, kemudian masukkan ke anggaran. Nah, berikutnya teman-teman ya, oh iya tadi kita lupa ya teman-teman, sebentar, tadi itu yang kita masukkan adalah untuk pembelian buku tulis ekspedisi ya. Nah, ini kita edit lagi teman-teman sebentar. Tadi ada yang ketinggalan, yaitu kita lupa menentukan bulannya. Nah, untuk bulannya pastikan Bapak Ibu sekalian pilih kira-kira kapan program tersebut, kegiatan tersebut, pembelanjaan tersebut untuk buku tulisnya itu ingin dianggarkan. Contoh misalkan kita ingin anggarkan untuk bulan Mei, maka pilih bulan Mei. Nah, kemudian pilih atau klik perbarui lagi. Nah, berikutnya kita misalkan ingin menambahkan lagi pembelian atau anggaran untuk membeli bahan habis pakai juga, ATK ya, ingin membeli pensil. Nah, di sini supaya kita tidak harus input ulang dari kegiatan kemudian rekening belanja, nah kita bisa ambil cara cepatnya. Nah, caranya adalah arahkan kursor ke bagian kegiatan yang tadi, yang pembelian buku tulis ya, kemudian klik di aksi titik tiganya ya, klik ke bagian titik tiganya, kemudian sisip uraian.
Nah, di sini nanti teman-teman sekalian tidak usah isi lagi kegiatannya, tidak usah isi lagi rekening belanjanya karena sama-sama menggunakan kegiatan bahan habis pakai, kemudian rekening belanjanya ATK. Nah, kita tinggal masukkan di sini uraiannya. Misalkan kita ingin beli pensil ya, teman-teman. Iya, sebentar. Pensil. Misalkan ya, ada pensil ya, pensil 2B misalkan ya. Kita belinya itu misalkan 5.400 per pensilnya, beli 10 buah lagi misalkan ya. Nah, jangan lupa juga di sini bulannya ditentukan. Misalkan tadi di Mei, maka kita bisa pilih lagi Mei supaya nanti di realisasinya itu di bulan yang sama ya. Semuanya ATK di bulan Mei. Nah, tinggal klik masukkan ke anggaran. Nah, silakan ulangi ya. Silakan ulangi langkah yang tadi. Untuk bahan habis pakai yang lainnya, misalkan penggaris dan lain-lain ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share di kesempatan kali ini. Semoga ini ada manfaatnya ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.